Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana keadaannya? Sudah sangat rindu sekali kan Bapak Ibu Saudara. Kita hadir di sini bersama-sama untuk melayani Tuhan. Amin. Pasti sangat rindu dan Tuhan pasti sudah sediakan waktunya. Tepat pada waktunya kita pasti akan bersama-sama sebentar lagi. Amin. Dan kita mau bersaat teduh. Kita mau merasakan betapa Roh Kudus Tuhan Yesus selalu menjaga kita, merawat kita selama PPKM ini, selama pandemi ini Tuhan selalu merawat kita. Dan saya mau buka ibadah kita dengan ayat firman Tuhan 1 Filemon ayat 4-7 yang berkata, pemuji syukur. Aku saus syukur malah marang Allahku, semangsa aku ngeling kowe sadrone pandongaku. Sebab aku wis krungu bab katresnanmu marang para suci lan bab percayamu marang Gusti Yesus. Lan aku ndongake supaya anggonmu padha tunggal percaya iku sabiyantu nuju marang kang roh kang utama ana ing antara kita kagem Sang Kristus. Saka tumindaking katresnamu aku rumangsa oleh kabunganan gedhe lan kasontasan marang kowe. Wes ngejarake atine para suci sak dulurku kabeh. Amin. Dan saya mau berdoa untuk ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapak Yesus Kristus, puji Tuhan atas kasih-Mu hingga Kau jagai kami, setelah kami hingga sampai hari Minggu ini. Kau tuntun kami, Kau jagai kami, puji Tuhan Bapa, hingga kami bisa beribadah sampai saat ini. Ini semua karena kebaikan-Mu. Puji Tuhan Bapa, kiranya Engkau memberkati dalam setiap ibadah ini, dan kiranya ibadah ini menjadi ibadah yang sejati dalam setiap hidup kami. Puji Tuhan Bapa, jagai kami, sertai kami dalam setiap ibadah ini, hingga kami bisa fokus dalam setiap ibadah kami, hingga Engkau memberkati dalam setiap ibadah kami, dan juga Pak Pendeta yang nanti akan menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan Bapa, puji Tuhan, terima kasih. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tahu Bapak Ibu sangat berduka dalam setiap pandemi ini. Tapi Tuhan mau kita mau bersuka dalam setiap keadaan apapun kita. Percayalah, dalam setiap suka kita nggak akan mudah sakit. Karena yang bikin kita sakit itu dalam setiap pikiran kita. Dan teruslah percaya pada Tuhan Yesus dan pasti Bapak Ibu Saudara pasti akan sehat selalu. Dan kita mau bersuka, kita mau bangkit berdiri. Bapak Ibu beranjaklah dari tempat Anda dan Bapak Ibu bangkit berdiri dan kita mau bertepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Bersuka. Ibu saudara sekalian yang di rumah, yang masih duduk-duduk baring-baring di kasur atau di tempat kursi biasanya, bisa bangkit berdiri. Kita mau bersuka dalam keadaan apapun. Bapak Ibu Saudara, teruslah bersuka karena Tuhan selalu merawat kita dalam keadaan apapun. Percayalah dan teruslah bersuka. Amin. Hari ini hari yang telah dijanjikan Tuhan. Dijadikan Tuhan, mari kita
lusa bersuka, lusa bersama-samanya bersuka, bersuka cita lama. Amin. Amin. Dan kita mau membaca firman Tuhan kita yang akan disampaikan oleh Saudara Wawan dan Saudara Vincent. Dipersilahkan. Pembacaan firman Tuhan 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Jangan kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Catur Ali. Dan kita mau mengiringi firman Tuhan kita dengan pujian Ajarku Berdiam. Amin. Bapak Ibu yang di rumah, saudara sekalian, bangkit berdiri bisa sambil bertepuk tangan dari tempat tidurnya. Ajarku berdiam dekat dengan di hatimu.
hidupku hanyalah untukmu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kepada gembala jemaat kami persilahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kiranya kita senantiasa dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat untuk terus melayani Tuhan. Mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan untuk mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Dalam bakti kami memuji kebesaran-Mu atas karya penyelamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh syukur dan sukacita. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Kami mohon Engkau tambahkan hikmat kepada kami, sehingga dari penjelasan firman Tuhan itu kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan. Kami mohon pimpinan dan berkat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pada pagi hari ini, keluarga yang jahat tidak diberkati Tuhan. Tema sepanjang bulan September adalah keluarga Allah menjadi berkat. Segala hal yang berbau penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, semua sudah dijelaskan. Sekarang mari kita lihat satu contoh dari seorang raja. Hidup seorang raja yang berlimpah dengan harta kekayaan. Tetapi mengapa mereka masih berbuat jahat? Ini suami istri. Biasanya orang berbuat jahat karena dia kekurangan. Dia miskin, dia ingin sesuatu. Sehingga tidak bisa memuaskan keinginannya, dia melakukan kejahatan. Tapi ini sudah ideal. Jabatan sudah ada, keluarga sudah ada, tetapi yang kurang adalah dia jahat di mata Tuhan sehingga hidupnya tidak diberkati. Mari kita belajar dari kitab 1 Raja-Raja, pasal 21, ayat 25 sampai 26, firman Tuhan berkata, sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala, tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Dua ayat ini sudah menunjukkan betapa perilaku Raja Ahab dan istrinya ini jahat dan keji di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya kita akan belajar mengapa kok kehidupan yang jahat dan keji tidak diberkati Tuhan. Kita lihat apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, apa yang menjadi keinginan hatinya, apa yang dirusak olehnya sehingga Tuhan memandangnya begitu jahat kehidupannya.
Kita lihat latar belakang dari Raja Ahab. Kitab 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 29 sampai ayatnya yang ke 33 memberitahu kepada kita siapakah Ahab ini. Firman Tuhan berkata, Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa, Raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel anak Etbal raja orang Sidon menjadi istrinya. Sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Raja Ahab diberitahu bahwa dia orang yang jahat di hadapan Tuhan. Karena ingin menambah kejahatannya. Yang normal itu kan kalau orang dikatakan tidak baik, itu yang normal kan dia berusaha supaya meningkatkan kualitas kehidupannya sehingga dia menjadi orang yang baik. Ketika orang itu dicap sebagai orang yang jahat, dia akan berusaha bagaimana dia menjadi orang baik. Itu yang normal ya. Tetapi Raja Ahab ini beda. Dia sudah melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, dia masih kurang kejahatannya, ditambah dengan apa? Ditambah dengan menikahi Isabel, anak raja orang Sidon. Anaknya Etbaal ya. Sehingga menyebabkan Ahab ini jauh terperosok lebih dalam lagi. Menyembah kepada Baal. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Berbicara tentang keluarga. Keluarga ini satu lembaga yang Tuhan dirikan yang pertama kali di Taman Eden dengan tujuan supaya sepasang suami istri yang sudah diteguhkan dalam sebuah pernikahan, mereka akan menjalani kehidupannya dengan tujuan supaya mereka menjadi bagian dari masyarakat yang hidupnya baik sejahtera. Keluarga dirancang untuk menghormati Allah, dirancang untuk mengelola ciptaannya, untuk mengasihi istrinya, istri tunduk kepada suaminya sehingga sepasang suami istri ini menghadirkan sukacita, kebahagiaan, kebaikan di dalam keluarganya. Tetapi yang menjadi salah ketika orang yang menikah bukannya dia lebih baik, lebih sukacita, tetapi Ahab ini lebih jahat. Wah, ini sangat berbahaya. Jangan sampai meniru. Mengapa pada saat saya dan saudara belajar dari kitab Perjanjian Lama berkaitan dengan bangsa Israel? Kalau di kitab Raja-Raja, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja berbicara tentang Raja-Raja Israel. Ada yang baik, ada yang jahat di hadapan Tuhan. Itu semuanya sebenarnya untuk apa? Rasul Paulus berkata, di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-6, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Jadi pada saat kita belajar dari pengalaman hidup bangsa Israel, pengalaman hidup raja-raja Israel, yang kita soroti berkaitan dengan mereka yang berperilaku jahat di hadapan Tuhan, untuk apa sih sebenarnya? Kan seharusnya yang disoroti itu yang baik-baik. Tetapi mengapa firman Tuhan secara jujur menjelaskan bahwa ada orang yang jahat di situ? Rupanya dari situ kita disuruh belajar.
Itu semuanya menjadi contoh, menjadi peringatan. Jangan sampai kita ikut perbuatan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang menyebabkan Ahab ini begitu jahat di hadapan Tuhan? Sehingga kalau kita membaca akhir kehidupan Ahab ini, dia berujung pada kematian yang sangat tragis bersama dengan Isabel istrinya ini. Mengapa sampai sebegitu tragis? Padahal dilihat dari posisi jabatannya sebagai raja, dia punya segala-galanya. Seharusnya itu membuat dia lebih efektif untuk menyenangkan hati Tuhan. Seharusnya segala berkat melimpah dalam kehidupan saya dan saudara, itu seharusnya membuat saya dan saudara itu lebih berdaya guna lagi untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan Allah, untuk menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Kita belajar apa saja yang menyebabkan sebuah keluarga itu tidak diberkati Tuhan karena kejahatannya. Keinginan yang tak wajar. Kita melihat 1 Raja-Raja pasal 21, ayat yang kedua berkata, berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya ku jadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Seorang raja menginginkan kebun anggur. Bisa dia beli sesuka hatinya sebenarnya karena dia punya banyak uang. Kenapa kok yang dibeli itu kebun anggur milik Nabot? Dengan alasan bahwa ini cocok dekat rumah dia. Dia mau berkebun sayur di situ. Saudara, ini masuk akal enggak ini? Seorang raja mau berkebun nanam sayur ya. Padahal kalau ditelusuri lagi sepanjang hidupnya bisa jadi Ahab ini belum pernah nanam sayur. Ya. Rupanya ini ada akal licik yang dia mainkan di sana. Sebenarnya ingin mengambil paksa. Ya. Inilah sebabnya yang menyebabkan dia dinilai jahat di hadapan Tuhan dan hidupnya tidak diberkati Tuhan. Kenapa? Ada keinginan yang tak wajar. Masa sih cuma lihat, mungkin dia lihat dari jendela rumahnya kok ada kebun di situ, kebun anggur. Bisa jadi dia sudah sering lihat kebun anggur itu. Tetapi kenapa kok tiba-tiba muncul dalam benaknya, aku mau ambil itu kebun anggur, aku mau ganti kebun sayur. Jemaat yang dikasih Tuhan, hati-hati dengan keinginan yang tak wajar dalam kehidupan saya dan saudara. Jika keinginan yang tak wajar ini terus menghantui pikiran kita untuk segera mendapatkannya, hati-hati. Bisa jadi kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Dan itu jahat di hadapan Tuhan. Dan itu tidak mendatangkan berkat sukacita, damai sejahtera dalam hidup saya dan saudara. Kalau keinginan yang tak wajar itu terus menghantui benak pikiran kita untuk mendapatkannya. Itulah sebabnya. Kalau kita semakin diberkati Tuhan, itu harus diarahkan untuk semakin mengasihi Tuhan. Kalau tidak berbahaya, apalagi sudah banyak uang, dia bisa beli apa saja, ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bahkan hal-hal yang tidak masuk akal sehat seseorang, dia bisa beli. Saudara bisa pikir sendiri. Itulah sebabnya keluarga-keluarga yang mau diberkati Tuhan,
ketika bapak, ketika suami mulai sukses, berhasil, uangnya banyak, harus segera diarahkan hatinya mengasihi Tuhan. Sebab kalau tidak dia bisa punya ide-ide gila dan dia bisa beli dengan uangnya. Yang kadang-kadang tidak terpikirkan dengan akal sehat. Ini Nabot dengan kebun pusaka leluhurnya. Mengapa kok dia nggak memberikannya? Karena ini milik pusaka. Bagi orang Israel, milik pusaka ini sesuatu yang harus dipertahankan karena ini akan menyangkut generasi demi generasi yang akan mewarisi tanah pusaka itu. Itulah sebabnya saya membayangkan waktu itu Nabot dengan berani. Seorang raja dengan rakyat jelata loh ini. Ahab sebagai raja, Nabot sebagai raja jelata, tetapi Nabot berani. Nah ini jemaat yang dikasihi Tuhan, keberanian ini harus kita pupuk dalam diri saya dan saudara. Jangan sampai kita kehilangan keberanian untuk menghadapi kehidupan ini. Kalau kita kehilangan keberanian kita, maka tidak ada pengharapan yang bisa kita raih. Nabot berani. Ketika Ahab memintanya, kamu boleh pilih kebun anggur mana yang kamu suka, ambil sana tapi gantinya kebunmu ini. Atau kalau mau aku bayar dengan harga yang sangat tinggi. Apakah demikian? Apakah Ahab mau membayar dengan tinggi? Bisa jadi ini cuma akal-akalan ya. Makanya kok Nabot mempertahankan ya. Selain itu milik pusaka ya dia memang mempertahankan. Mengapa? Keinginan yang tak wajar ini terus menghantui kehidupannya. Firman Tuhan mencatat sampai-sampai dia kayak anak kecil. Yang kalau diajak orang tuanya ke mall minta mainan tidak dibelikan lalu dia tidur di lantai mall itu ya. Sampai teriak-teriak bikin orang tuanya malu akhirnya dibelikan. Ini Ahab sampai tidak selera makan, tidak gelisah tidur. Nah ini keinginan yang tak wajar, hati-hati. Ketika keinginan yang tak wajar mulai merasuk hidup saya dan saudara, ini harus segera ditanggalkan. Kalau tidak keinginan yang tak wajar ini akan terus mengejar di alam bawah sadar kita, sampai-sampai kita bisa memikirkan hal-hal yang jahat. Dan keinginan yang tak wajar ini akan segera disusul dengan apa? Disusul dengan mengikuti nasihat yang jahat. Apa yang dikatakan Isabel istrinya kepadanya? Bukankah engkau sekarang ini sebagai yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Yisrael itu. Wah ini, tadi di pengantar kita menemukan riwayatnya Isabel ini. Isabel ini bukan menjadi istri yang kehadirannya menambahkan sukacita dan berkat bagi suaminya, tapi menambahkan dosa. Bayangkan ini. Firman Tuhan mencatat Isabel ini menambahkan dosa kepada suaminya sehingga Ahab ini jatuh dalam penyembahan kepada Baal. Apa nasihatnya? Saudara bisa bayangkan ini Ahab gelisah, tidak bisa tidur, tidak selera makan gara-gara ditolak oleh Nabot. Nabot nggak mau memberikan kebun anggurnya. Dan akhirnya dalam kegelisahannya itu istrinya menjadi was-was ya. Ini jangan-jangan nanti kamu bisa kelaparan, akhirnya sakit, mati, susah ini urusannya. Lalu istrinya dengan sigap memberikan solusi. Dia memberi nasihat, tetapi nasihat yang jahat. Apa nasihatnya yang jahat itu? Kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Ahab
diberi nasihat, sudah hidupnya jahat, dikasih dorongan lebih jahat lagi, semakin jadilah dia. Isabel merancang. Tenang saja, kamu sekarang makan yang enak, tidur yang nyenyak, besok urusan beres. Kebun Nabot akan jadi milikmu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Suami istri yang hidupnya diberkati Tuhan, dia akan mengutamakan perkenanan Tuhan dalam seluruh keputusan dalam hidup mereka. Tetapi Ahab dan Isabel ini tidak peduli lagi dengan perkenanan hati Tuhan. Bahkan nasihatnya ini nasihat yang menjerumuskan. Apa yang terjadi? Gembira di atas penderitaan orang lain. Jadi 3 hal ini yang tidak boleh diikuti ya. Ini kadang-kadang saudara diajak mendengarkan nasihat firman Tuhan itu kan yang mengarah kepada hal yang positif. Tapi ini saya beritahu yang negatif dulu. Yang negatif tadi yang pertama, keinginan yang tak wajar, hati-hati. Kemudian yang kedua, mengikuti nasihat yang jahat, ini juga hati-hati, waspada, berjaga-jagalah, jangan mengikuti. Yang ketiga, gembira di atas penderitaan orang lain, jangan ikuti ini. Apa yang dikatakan Isabel? 1 Raja-Raja 21 ayat 15-16 firman Tuhan berkata, segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot. Orang Israel itu menjadi milikmu karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati. Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot, orang Israel itu, untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Jadi Isabel itu merancang, sudah diberitahu para tua-tua, ini kita mau panggil Nabot, kita dudukkan di hadapan tua-tua. Nanti ada provokator yang sudah disuruh untuk memprovokasi para tua-tua ini. Nabot sudah salah, lalu mereka langsung sepakat, oke, lempari batu, mati, urusan beres. Nah itu rancangan jahatnya Isabel. Sehingga pada saat Nabot dilempari batu, dirajam itu ya, lempari batu dan mati, sebagai raja yang bijaksana seharusnya menegakkan keadilan, tetapi karena dimulai dengan keinginan yang tak wajar tadi, hati Nabot bersuka cita. Dia datang ke kebun Nabot dan dia bersuka cita karena ini sekarang menjadi miliknya. Apakah itu tindakan yang benar? Gembira di atas penderitaan orang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sejarah mencatat raja-raja, pemimpin-pemimpin yang menang, yang berkuasa di atas tumpukan mayat dan lumuran darah serta air mata akan berakhir dengan tragis. Keadilan Tuhan terbit di tengah-tengah kegelapan. Terangnya menyibak semua kejahatan. Itulah yang terjadi di sepanjang sejarah kehidupan peradaban manusia. Ahab jatuh dalam dosa dan itu di mata Tuhan. Mungkin di mata para tua-tua tadi sudah benar tindakannya. Padahal itu konspirasi dari Isabel. Mungkin menurut pandangan Isabel, kamu enggak salah, Pak, biasanya gitu ya. Kamu enggak salah, Pak, kamu raja. Kamu berhak ambil kebun
anggur Nabot. Kamu kan yang berkuasa, masa kamu yang berkuasa kalah sama rakyat jelata? Ambil Pak, sikat Pak, wah gitu biasanya ya. Itulah nasihat yang jahat. Dan rupanya Ahab tidak bisa keluar dari belenggu kejahatan itu. Seharusnya sebagai seorang pemimpin dia akan melihat dari kacamata Allah, dari cara pandang Allah, melihat kebenaran, melihat keadilan, melihat penderitaan, dan dia harus tampil menjadi orang yang menyelesaikan persoalan. Rupanya Ahab gembira di atas penderitaan orang lain. Apakah ini benar Bapak Ibu Saudara? Tentu salah. Gembira itu bersama dengan orang yang gembira. Artinya begini, saya sukacita karena melihat misalkan tetangga saya sukses, berhasil. Wah, sukacita saya. Ucapkan selamat Pak atas kesuksesannya, atas keberhasilannya. Tapi beda cerita kalau saya gembira karena tetangga saya celaka. Wah, ini enggak wajar ya, ini salah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Ahab gembira di atas penderitaan orang lain. Ini menjadi cerminan bagi keluarga-keluarga. Kalau hidup kita mau diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan, ini jangan dilakukan. Keinginan yang tak wajar tadi, mengikuti nasihat yang jahat, dan gembira di atas penderitaan orang lain itu jangan diikuti. Seharusnya sebagai suami istri yang mengasihi Tuhan, yang tahu kebenaran, yang tahu posisinya sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang yang sudah belajar kebenaran, harus saling mengevaluasi. Benar enggak ini? Yang kita kerjakan ini memuliakan Tuhan enggak? Dari kegelisahan saja ini sebenarnya sudah curiga. Ya. Ini kok Ahab ini kok gelisah ini. Ya. Mungkin kalau dibahasakan ini kok papa gelisah ini. Dikasih makan dengan masakan terlezat, enggak selera makan. Suruh tidur enggak nyenyak. Ditanya kenapa Pak? Ini kalau di bahasa sehari-hari ya. Itu Nabot ya. Kebun anggur tak minta, mau tak beli, enggak mau kasih katanya. Seharusnya istri yang baik itu akan berkata, yang papa lakukan itu salah. Karena kasihan, dia cuma punya sepetak kebun, kamu mau beli. Ya kalau dia mau lalu dia beli lagi kan enggak sesuai dengan keberadaannya. Itu kan tanah pusaka. Harusnya istri yang baik kan ngajar gitu ya. Janganlah, ayo itu dosa di hadapan Tuhan harusnya gitu ya. Jangan ditambah kasih nasihat yang jahat. Bapak kan raja. Bapak kan berhak ambil itu. Dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Di dalam keluarga, kita harus saling menasihati, saling memberikan teguran kalau diperlukan. Yang kamu lakukan ini salah. Yang kamu lakukan ini salah. Ingat peristiwa di mana Salomo, Raja Salomo, dihadapkan pada dua orang ibu yang baru saja melahirkan, lalu ibu yang bayinya mati itu mengaku bahwa ini bayinya yang masih hidup ini. Lalu minta keadilan sama Salomo. Ini bayiku, yang ibu asli. Yang ibu enggak asli katakan ini juga bayiku. Lalu Salomo minta sama prajurit ambil pedang, ini kita bagi dua saja ya, kata dia. Kita bagi dua saja ini supaya adil. Ibu yang asli akan berkata, jangan raja, biarkan dia ambil. Tapi ibu yang palsu dia akan katakan, bagi dua saja, supaya adil. Kalau dibagi dua kan mati bayi itu ya. Nah jemaat yang dikasihi Tuhan dalam perjalanan hidup saya dan saudara,
banyak peristiwa, banyak hal yang menuntut kita untuk menggunakan hikmat pemberian Tuhan. Dari yang sekecil apapun dalam kehidupan saya dan saudara, kita harus hati-hati. Karena ini akan berdampak di masa depan. Apa yang kita lakukan, ini ibaratnya kita menabur, nanti kita akan menuai segala sesuatu yang kita lakukan. Jangan hanya masalah yang ringan, yang kecil, lalu akhirnya berbuah menjadi malapetaka yang besar. Ahab, Isabel, mereka melakukannya. Lalu apakah itu yang menjadi nasihat kita? Itu bukan ya. Nasihat supaya kita waspada, berjaga-jaga. Nah sekarang, jadi judul tadi kita ganti menjadi keluarga yang menghormati Tuhan akan diberkati. Masih tetap nasnya, tetapi kita akan lihat secara positif cara pandangnya. Bagaimana kita bisa menghormati Tuhan dalam segala keinginan kita, dalam segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Meskipun kita punya kuasa, meskipun kita punya segala-galanya, tapi kita masih bisa menghormati Tuhan, mengasihi sesama, menjadi berkat bagi orang lain. Dan hidup kita diberkati. Yang pertama kita lihat, masih dengan ayat yang sama tapi kita lihat dengan cara pandang yang benar. 1 Raja-Raja 21 ayat 2 berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya ku jadikan kebun sayur. Sebab letaknya dekat rumahku, aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Kita lihat dari cara pandang yang benar. Ada keinginan? Ada. Raja punya keinginan? Punya keinginan. Bahkan keinginannya itu akan dengan mudah dituruti. Tetapi yang benar adalah keinginan. Keinginan yang benar itu disertai dengan kepedulian. Keinginanmu harus engkau ganti dengan kepedulianmu. Saudara bisa melihat Nabot cuma punya sepetak kebun anggur. Sebagai raja yang peduli seharusnya dia enggak mau membeli. Pertanyaannya bukan aku mau beli ini. Tetapi pertanyaannya adalah kamu sudah nanam anggur berapa lama? Dari kebun anggurmu ini kamu bisa hidup sejahtera enggak dengan keluargamu? Itu raja yang benar gitu ya. Dengan kebun anggur yang cuma satu peta ini, misalkan satu peta begitu ya. Kamu bisa hidup sejahtera enggak dengan keluargamu? Apa yang bisa saya bantu? Nah itu kepedulian. Keinginan supaya jangan sampai keinginan itu menjadi keinginan yang liar dalam kehidupanmu. Ganti dengan kepedulian. Raja Ahab bisa berkata, Nabot, saya ada ladang baru di sana, masih banyak semak-semaknya sih, kamu harus bersihkan. Itu kamu kelola, tanami anggur yang bagus bibitnya, supaya kamu lebih sejahtera. Harusnya kan kayak begitu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sama. Ketika kalau kita berbelanja ini misalnya ya, berbelanja. Berapa ini cabenya? 1 onnya misalkan, 10.000 Bu gitu ya. Masa 10.000 enggak 2.000 kah katanya. Aduh Bu, 2.000 enggak nyampe katanya. Sebenarnya enggak usah ditawar seperti itu. Keinginanmu kan supaya dapat harga paling murah. Tapi ganti dengan kepedulian. Gimana Bu harga cabai sekarang? Mahal Pak katanya, atau mahal Bu. Gitu. Kamu jual segini kamu masih untung enggak? Untung sih tipis gitu ya.
Nah, orang yang peduli akan berkata, ya udahlah ini kembaliannya untuk ibu saja. Nggak banyak sih, cuma 5.000. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau diberkati Tuhan, kita harus peduli. Jangan keinginan kita itu menguasai hidup kita, sehingga keinginan itu mencengkram kita sampai kita kehilangan damai sejahtera. Apalagi di situasi seperti sekarang ini. Kehadiran kita itu harus menunjukkan kepedulian. Jangan sampai memuaskan rasa ingin tadi akhirnya mencelakakan orang lain. Yang kedua, ini nasihat yang harus kita ikuti ya. Kalau tadi perbandingannya yang buruk, enggak usah diikuti kalau yang buruk ya. Masih dengan nats yang sama. 1 Raja-Raja 21 ayat 7. Kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Yisrael itu. Dengar dan lakukan nasihat yang baik dan membangun. Jangan turuti nasihat yang jahat. Nasihat yang jahat selalu membawa kepada terus memuaskan hawa nafsu, terus memuaskan keegoisan. Tetapi nasihat yang memberkati adalah nasihat yang baik dan membangun. Sebagai seorang istri seharusnya Isabel akan berkata, kenapa papa gelisah seperti sekarang ini? Gara-gara Nabot gitu. Kenapa Nabot? Gitu. Harusnya kan dikasih nasihat yang baik ya. Sekarang ini papa sudah dosa di hadapan Tuhan. Mau merampas kebun anggur milik Nabot. Meskipun papa berkelit mau menjual, mau ganti ladang, bohong. Itu keinginan jahatmu, segera bertobat Pak. Harusnya gitu ya. Itu nasihat yang membangun, nasihat yang baik. Di dalam keluarga, suami istri harus saling menasihati untuk mendatangkan kebaikan. Ketika tahu suaminya jarang berdoa, bukan jarang, enggak pernah berdoa. Kalau jarang sih masih ada 1-2 gitu ya. Istri akan menasihati, Pak ayo berdoa. Sebab doa inilah yang menjadikan persekutuan kita dengan Tuhan menjadi hidup dan indah. Ketika suaminya mau berbuat jahat misalkan, istrinya mengingatkan. Demikian pula dengan istri, ketika kelihatannya kok gelagatnya tidak baik perilaku hidupnya, suaminya akan mengingatkan. Itu artinya mendengar, melakukan nasihat yang baik dan membangun. Dalam kehidupan saudara-saudara, firman Tuhan selalu memberikan nasihat kepada saudara-saudara bahwa nasihat orang benar, perkataan orang benar itu akan memberkati. Jangan engkau kumpul dengan kumpulan orang pencemooh. Nanti kamu menjadi fasik, enggak percaya Tuhan, enggak menghormati Tuhan. Yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan itu hari demi hari. Yang menjalankan firman Tuhan itu bagaikan tetesan madu yang manis katanya firman Tuhan. Sehingga engkau melakukan mengerjakannya. Firman Tuhan bagian yang lain juga mengatakan awasilah dirimu, awasilah ajaranmu. Supaya dengan demikian engkau menyelamatkan dirimu, menyelamatkan kawanan domba yang kau gembalakan. Itu nasihat yang membangun, nasihat yang memberkati. Ketika kita masih mendengar nasihat, beruntung dan bersyukurlah. Sebab ketika orang-orang bijak, ketika orang-orang benar itu sudah pulang ke surga semua, tidak ada orang menasihati kamu. Kamu akan jadi sasaran empuk para orang fasik. Orang yang hanya memuaskan keinginan telinga. Kata Rasul Paulus menasihati Timotius yang sedang menggembalakan jemaat di kota Efesus bahwa hati-hati dengan keadaan orang akhir zaman ini bahwa mereka lebih suka mengundang guru-guru palsu
yang hanya cerita isapan jempol dongeng nenek tua itu, yang tidak membawa kepada keselamatan jiwamu. Dengarkan, lakukan nasihat yang baik dan membangun. Yang ketiga, masih dengan nas yang sama tapi kita mau lihat dengan cara pandang yang benar. 1 Raja-Raja 21, 15-16, segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Israel itu menjadi milikmu. Karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati. Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Israel itu untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Jahat banget kan ini. Jahat enggak Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Isabel rancang sedemikian rupa, konspirasi tingkat tinggi ini ya, kejahatannya ya. Lalu dia beritahu kepada suaminya, benar atau salah? Itu yang salah. Seharusnya itu belas kasihan dan berlaku adil itu yang harus dikerjakan. Seharusnya itu tidak terjadi sampai hanya gara-gara menginginkan kebun anggur sampai membunuh orang itu. Harusnya penuh dengan belas kasih. Harusnya keadilan berlaku. Sebelum peristiwa terjadi harusnya sudah di stop dengan apa? Ini berdosa di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita ingin menghormati Tuhan. Kita ingin hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Kita ingin hidup itu berguna bagi sesama. Caranya bagaimana? Marturia dan diakonia ini sesuatu yang kalau kita tidak kembangkan di dalam jemaat lokal, lama-lama kehilangan api semangatnya. Orang hanya puas mendengar pengajaran, mendengar khotbah yang bagus-bagus, puas. Tapi tangan dan kakinya tidak mau tergerak untuk marturia, kesaksian. Mulutnya tertutup rapat, tidak mau kesaksian. Tangannya tidak mau tergerak untuk diakonia, menolong. Jemaat yang dikasihi Tuhan, belas kasih dan berperilaku adil. Saya dan saudara, hidup yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara, segala berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan dan berikan kepada kita, kita apakan? Belas kasihan itu akan terjadi menjadi sesuatu yang nyata, menjadi satu pemberian kalau kita rela berkorban. Mengapa kok kita tidak mau diakonia? Mengapa kok kita sulit untuk diakonia, sulit untuk berkorban? Karena enggak terbiasa. Memberi itu berat sekali. Memberi itu akhirnya menjadi satu ikatan. Sesuatu yang mengikat sehingga tidak mudah untuk memberi. Tetapi kalau ini terlatih ya, kita lepas uang kita ya, kita memberi misalkan. Itu lama-lama kita akan terbiasa dan tidak terikat dengan uang itu. Hatinya selalu digerakkan oleh belas kasih dan berkeadilan tadi. Orang yang diberkati Tuhan dan dia akan terus menjadi saluran berkat Tuhan ketika orang itu bisa menghitung-hitung. Ini Tuhan sudah berkati aku sedemikian hebat, luar biasa. Sekarang bagianku untuk menjadi alat Tuhan memberkati sesamaku. Dari yang kecil, meningkat. Akhirnya kesaksian saya dan saudara. Orang menjadi mengenal kasih karunia Tuhan. Orang akhirnya mengerti kebenaran
mendengar pemberitaan Injil kita ketika mereka sudah merasakan cinta kasih kita. Belas kasih dan berlaku adil. Inilah cara kita menghormati Tuhan Allah supaya kita diberkati Tuhan sehingga kita menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan menegakkan keadilan kepada semua keluarga yang berlaku serakah, berlaku jahat, dan berlaku kejam kepada sesamanya. Hukuman akan ditimpakan dengan adilnya. Wah, ini satu kesimpulan yang indah. Ini menjadi satu pelajaran yang menemplak saudara-saudara. Isabel, Ahab bisa berakhir dengan tragis. Kalau kita ikuti cara mereka hidup, kita juga akan berakhir dengan tragis. Lalu bagaimana saudara-saudara bisa menerapkan kebenaran ini? Kebenaran untuk kita mengganti keinginan dengan kepedulian. Kebenaran yang mendengarkan dan melakukan nasihat yang baik dan membangun. Dan cinta kasih dan keadilan bisa kita terapkan dalam hidup saudara. Kita harus punya komitmen. Bahwa saya dan saudara, kami akan bersedia menolong terhadap penderitaan orang lain. Kami akan berlaku benar kepada sesama kami. Selalu yang dipikirkan yang benar, yang benar, yang benar, yang memuliakan Tuhan. Kami akan berbelas kasih kepada orang yang berkekurangan. Praktek nyatanya kami siap untuk marturia dan diakonia. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, penjelasan firman-Mu sudah kami dengarkan dan bagian kami adalah melakukannya dengan kesungguhan hati. Terpujilah nama-Mu Bapa atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Firman yang selalu menuntun dalam setiap kehidupan kita. Dan kita mau merespon firman Tuhan ini dalam setiap pujian ini yang sangat-sangat berkati dalam kehidupan saya, dalam setiap perantauan saya. Tuhan yang selalu erat di hati saya dalam setiap kehidupan saya. Erat dengan hatimu.
Doa penutup dan berkat akan dipimpin oleh Bapak Gembala Jemaat. Kami persilahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rangkaian kebaktian kita sudah selesai. Mari kita menutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur bakti kami sudah selesai dan kami semuanya diberkati melalui puji-pujian, ucapan syukur melalui persembahan, persepuluhan kami, dan khotbah yang kami dengarkan. Kami memohon pertolongan-Mu untuk seluruh warga jemaat dalam menjalani kehidupan ini. Engkau memberkati, Engkau melindungi, dijauhkan dari segala bahaya, sakit penyakit dari papar virus corona. Lindungilah kami, sehingga kami dapat menjalani hidup ini dengan sukacita, dengan keberanian untuk memuliakan Tuhan. Hamba juga memohon berkat kesembuhan untuk Ibu David, untuk Saudara Dirham, Engkau jamah sembuhkan. Seluruh warga jemaat yang sakit, Tuhan juga memulihkan. Tolonglah tiap-tiap keluarga, sehingga dari segala usaha dan pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Kami juga menyerahkan Saudara Hahang yang akan kembali ke Kalimantan Timur, sertai dalam perjalanan, berkati dalam pekerjaannya. Seluruh kami yang melayani pada pagi hari ini, berkatilah kami, Engkau tambahkan karunia rohani kepada kami, sehingga kami melayani Engkau lebih lagi. Terpujilah nama-Mu Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat kita berpisah satu dengan yang lainnya, kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di sorga menyertai kita semua. Kasih setia Tuhan Yesus Kristus memberkati kita, persekutuan di dalam Roh Kudus menuntun hidup kita, sehingga kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Doa dan penyerahan hidup ini mengakhiri kebaktian ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Memuji kebesaran-Mu, Maha besar, Penciptaku, kami memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhanku. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Salam Maranatha.